Ayah juga semangat. Nggak boleh sedih-sedih. Tuh, nggak boleh sedih-sedih. Masih ada kakak sama aku. Nah, tuh. Aku nanti ngelanjutin ayah. Oh. Seorang maestro, seorang panutan, Mas Tukul Arwana. Kayak gini deh, gini. Tuh gini. Cukup, aku sengaja pakai rok pendek. Ya, sebuah kehormatan besar untuk Koridor Pagi FYP acara di Trans 7 ini benar-benar menjadi rumah buat Mas Tukul Arwana. Dan kemarin luar biasa tapi aduh itu salah satu penyesalan saya terbesar adalah saya tuh kan jarang sakit ya. Iya. Kenapa pas hari itu, kenapa pas saat itu saya sakit? Itu tuh udah sakit tuh beberapa hari sebelumnya. Malamnya saya tuh sampai dilarikan ke rumah sakit. Belum cerita juga ke Papa dan Raffi. Sampai jam 2 malam. Paginya gak bisa bangun, gak bisa bergerak. Pada satu cita-cita pengen ketemu dengan Mas Tukul sudah bertahun-tahun. Dan ini menjadi perbincangan banyak orang kemarin. Gimana ayah pas kemarin? Pas pulang. Iya. Capek gitu sih, tapi dia happy gitu. Happy ya. Ini udah untuk berapa lama ya? Berapa tahun sebelumnya? 2 tahun? Mungkin 2 tahun setengah, hampir 3 Tidak tahun. pernah keluar sama sekali? Keluar rumah maksudnya buat datang acara. Pertama kali kemarin? Benar. Itu ekspresi mukanya pas ketemu Raffi Ahmad Tapi tuh harus langsung lihat kayak pertama ngeh. kali aku tapi kangen beneran sama Mas Tukul. Aku juga minta maaf gak pernah hadir. Memang aku sama Mas Tukul itu memang bukan dekat secara personal. Tapi setiap kali kalau acara tuh, karena aku dulu sama almarhum Olga salah satu yang respect banget sama Mas Tukul. Ya betul. Kita lihat ini ada nih waktu pertama kali aku ketemu sama Mas Tukul. Ada Jovan, ada Vita di mobil pertama kali aku Kita lihat bersama ya ini dia. Siapa nih? Wah, langsung bersama. Wah udah kangen banget aku sama Mas Tukul. Semangat terus ya. Happy banget loh Mas Tukul. Ketemu lagi Mas Tukul. Semangat terus. Semangat. Jadi Vi, dulu pernah ada sebuah talk show yang dibawain oleh Mas Tukul. Ada edisi spesial lebaran saat itu yang diperuntukkan untuk Mas Tukul dan gue dipercaya untuk membawakan acaranya. Jadi Mas Tukul berbincang dari hati ke hati dengan anak-anak tercinta. Saat itu terlihat betapa Mas Tukul itu di tengah kesibukannya benar-benar begitu sayang melakukan apapun untuk anak-anak. Betul ya? Iya benar banget. Nah sekarang Zofan ngelihat ayah, alhamdulillah sekarang sudah semangat lagi. Ya, udah happy lagi. Sampai kamu kemarin posting juga di Instagram kamu ya. Saking bahagianya kamu itu. Iya, Nih bisa happy lagi ayahnya. Keren. keren ya. Coba kita lihat ada postingannya dari Zofan ya. Coba. Nih. Terima kasih sudah diundang. Di acara FYP Trans 7. Makasih juga Raffi Ahmad, Tante Vega, Empo Alpa, dan semuanya kru official Trans 7. Mohon doanya untuk kesembuhan ayah ya. Tapi sebahagia itu kamu Zofan. Iya, bahagia banget. Teman-teman sekolah kamu gimana? Iya pada nanyain, kemarin kamu dari TV ya? Iya. Terus Ayah. I'm glad that your dad is Iya. back on TV gitu. Oh iya. Kamu tuh kan ngomong katanya pengen jadi kayak ayah. Ya. Heeh. Apanya? Kerjanya gitu, kayak ayah semangat, jadinya aku harus ikut semangat juga. Ayah juga kayak kerjanya semangat, terus bantu-bantu orang. Aku juga mau ikut-ikut bantu-bantu orang gitu. Ya. Dan itu dilakukan jelas nyata di depan anaknya dan tidak memberikan omongan apapun tapi justru memberikan contoh secara langsung ya. Iya. Kalau Sebaik apa sih emang ayah tuh? Baik-baik Nolong banget. orang tuh kayak gimana coba? Baik ke orang, kalau misalnya orangnya itu lagi nggak ada uang atau lagi ini dibantuin, kayak misalnya lagi haus dibeliin minum gitu, ditemenin sama ayah gitu. Nah. Dan kamu lihat secara Iya, langsung itu langsung. semuanya. Heeh. Dan itu jadi tolak ukur kamu untuk berbuat seperti itu juga. Tapi hebatnya juga
Mas Tukul itu kalau ke Zofan itu ya sama, kedua-duanya anaknya sayang. Tapi mungkin karena Zofan anak laki-laki, paling kecil, Mas Tukul tuh pengen banget ayahnya tuh Zofan meneruskan di dunia entertain. Itu gimana Zofan? Kan kemarin ayah tuh pengen banget kayaknya ngelihat Zofan itu masuk di dunia entertain, jadi penghibur seperti ayah. Gimana, kamu mau nggak gitu? Ya boleh-boleh juga kalau emang ada yang mau. Oh, boleh-boleh aja, udah siap nih Zofan nih. Trans 7, siap ya? Langsung casting Zofan langsung jadi host. Judulnya Lanjutkan Empat Mata. Bener tuh, lanjutkan 4 mata. Bisa. Keren. Zofan. Nah, timpalannya sama saya. Nggak bisa, nanti dicari Kan yang... kalau Om Tukul sama Pega, nah kalau Jopan sama saya, begitu pantas. Nggak. Lah kok enggak? Betul, urusin dulu lahiran. Tapi dari Zofan sendiri ngelihat ayah dulu lagi aktif-aktifnya. Kemudian ayah sakit. Nah sekarang ayah sekarang segera sembuh. Ada perubahan nggak dari sisi ayah? Iya ada, ayah udah bisa langsung kayak kalau misalnya lagi di kamar gitu kan, aku lagi bisa di luar bercandain buka pintu gitu. Nah kadang kalau udah tutup pintu, udah langsung dipanggil gitu, tangannya gerak gini, manggil aku untuk masuk ke kamar, terus sayang-sayangan gitu. Jadinya ayah langsung bisa ngajak aku gitu ke dalam. Pas awal sakit pasti tidak seperti itu? Nggak bisa sama Ini sekali. berapa bulan terakhir perkembangannya begitu cepat? 1 tahun terakhir ini sih. Bisa berkomunikasi ya intinya sekarang? Iya, soalnya diajakin ngomong juga langsung nyambung gitu loh. Kalau kemarin-kemarin tuh kayak kalau dia ditanyain tuh pasti kayak nunggu dulu kayak Delay. baru oh iya. Kalau sekarang tuh kayak ayah mau makan nggak? Mau, langsung kayak gitu. Oh seneng banget. Karena kan responsif banget Mas Tukul tuh. Iya, makanya kemarin pas ditanyain mau datang nggak acara, mau langsung gini. Jadi sekarang tuh bicara tuh cuma pakai isyarat. Iya, Tapi verbal sudah mulai dilatih kan? Iya, selalu terapi setiap hari. Kemarin habis terapi. Ya, aku posting kemarin. Iya. Itu bener-bener yang nonton banyak banget. Iya. Itu juga Zofan juga ngajak collab di Instagramnya, aku accept. Lebih banyak lagi. Jadi bener-bener serindu itu masyarakat dengan penampilannya Mas Tukul dan keluarganya. Orang tuh merindukan itu. Tapi ngomongin soal kerinduan, artis-artis juga pada rindu dengan sosok Mas Tukul. Ini kita lihat tayangannya nih. Yang dikangen itu bagaimana Mas Tukul bercanda. Terus karena kan saya juga salah satu penonton setia Empat Mata, bukan Empat Mata. Jadi kangen momen Mas Tukul bercanda-bercanda ngeluarin cerita-cerita lucu. Kangen slapsticknya yang duduk pura-pura jatuh. Terus dengan banyak humor slapstick yang Mas Tukul punya. Pokoknya kangen bercandanya Mas Tukul. Semuanya lucunya, celotehannya. Sama satu lagi pas Sandro ketemu selalu begini, Reynaldi. Om Tukul sehat terus ya, panjang umur biar bisa ketemu dan kerja lagi. Komedi sudah pasti, tapi yang paling saya rindukan adalah ilmunya. Di setiap dia membawain acara selalu membawa ilmu yang berguna. Luar biasa Mas Tukul, semangat, sehat terus. Itu tuh yang dikangenin tuh, soalnya suka yang gini-gini kan, gitu-gitu tuh, itu yang paling dirindukan. Mudah-mudahan bisa segera sembuh lagi, terus bisa ngeliat lagi Om Tukul di layar kaca. Amin. Kalau itu yang dirindukan kami dari teman-teman bekerja dari Mas Tukul. Perfeksionisnya Mas Tukul itu luar biasa. Iya nggak sih? Setuju nggak sih? Iya, kayak cek sound gitu. Iya betul. Mas Tukul tuh perfeksionis, gak pernah terlambat. Iya. Gak pernah izin kalau sampai bener-bener ini banget ya, sakit sedikit aja masih kerja, nggak pernah telatnya, itu hebat lah. Yang suka telat di acara itu siapa gitu? Ini. Siapa yang jelas? Ini. Siapa itu siapa? Ini. Ingat mau lahiran, 6 bulan cuti kan dah lagi. Nah, makanya kita hadirkan, mudah-mudahan apakah ini pas lagi cuti mungkin dia bisa menggantikan. Siapa? Ada, ini. Ada. Siap-siap Ini lebih siap tahan banting. Pengalaman lebih bagus. Karena pernah berdampingan juga dengan seorang Tukul Arwana. Siapa dia, A? Pega Darwanti. Apa kabar Pega? Kenapa dah ada gini-gininya? Aku bingung ada apa Ini sih? kenapa sih? Jerawat. Kayak ABG aja jerawat. Emang Coba lihat. ABG, emang aku masih gadis. Coba lihat.
Nih lihat jerawat. Jerawat emang bikin gawat. Emang Vega itu sebutnya ngatini dulu ya sama Mas Tukul ya? Ngantini. Maksudnya gimana nih ngantini? Ngatini nggak pakai ngan. Ngantuk. Ya kan? Dulu sebutnya ngatini ya? Ya itu panggilan, karena kan dulu ceritanya waktu awal-awal episode pertama banget Empat Mata itu kan pakai waiter, terus yang masin deso gitu. Jadi Dibikinnya. bikinnya itu Ngatini sama Ngatiem yang satu lagi. Ngatiem siapa? Ada rekan aku yang satunya lagi. Sebutin dong, Iya. jangan sombong. Iya. Ada iya. videonya kita lihat. Ada nih Ngatini sama Ngatiem. Tiem. Nih Ngatini deh, Ngatininya nih. Membawa berkah lah menurut Vega nih. Gimana, Mungkin Mas? Dulu nama kamu kan tahu sendiri Ngatini. Ya. Aku sebut-sebut terus di Empat Mata sampai bukan mata akhirnya Iya, benar, membawa Mas. berkah orang kenal Ngatini, Benar, orang di Mas. Belatung, akhirnya terkenal di warung dan di toko-toko besi. Membatu bata mas, tapi bener mas itu kalau ngomong itu orang sampai bilang gini, Mbak ini yang nama KTP yang aslinya, ini benar KTP aku bukan nama aslinya Ngatini katanya. Iya, iya. Bukan nama aku Vega, bohong ya pura-pura katanya. Vega, saking hebohnya acara itu, Ya. orang nyangkanya lu namanya beneran Ngatini. Iya bener, terus ke bank gitu. Kok namanya Vega gitu, digaya-gayain ya katanya. Gitu, karena bener emang karena kan ya itu acara tiap hari dan kayaknya hampir semua orang tuh nonton. Iya, iya, iya. Jadi tuh orang percaya namanya tuh Ngatini, terus orang percaya aku dari Blora. Ya tapi itu gitu-gitu tuh loh. terucap spontan dari Mas Tukul. Spontan aja. Beneran pas lagi di set. Iya, Ngatini, Ngatiem sini gitu. Karena kan ceritanya waitersnya kan, jadi nggak mungkin namanya cakep gitu. Kata dia. Iya gitu. Emang mukanya mah cakep ya. Enggak sih, Deso juga aku dulu. Tapi Eka, pas kemarin datang di sini pertama kali Mas Tukul tampil perdana, setelah acara syuting kan kita posting tuh. Iya. Banyak kah orang yang ngubungin, yang calling nanya Mas Tukul? Iya banyak kan yang di postingan AA juga ngelihat orang tuh malah nanya, Mas Tukul udah sehat ya? Mas Tukul udah gemukan ya gitu. Terus jadi banyak yang nanyain, gimana Mas Tukul? Terus juga banyak juga teman-teman kayak kemarin Rizky Bilar semua pada nanyain ke aku, Mas Tukul udah sehat. Kalau Ega yang banyak nanyain teman artis, kalau aku yang banyak nanyain talent TV, nanyain mau jadi talent nanti. Iya. Mas Rafi bisa nggak minta nomornya manajemen Mas Tukul diundang ke kita? Gua bukan talent. Lu tanya aja sama Trans 7. Satu hari semua pada nemponin gua, semua TV-TV mah orang. Mas Rafi bisa nggak dibantu podcast Mas Tukul? Masih sakit. Tanya aja. Tapi makanya di awal juga saya menyampaikan bahwa ini kehormatan untuk FYP diberikan kesempatan menjadi momen pertama dari Mas Tukul hadir kembali di dunia televisi Indonesia. Iya. Kenapa harus FYP? Karena hostnya. Kita, lu nggak ada. Ada. Lu ada masalah apa sih sama Mas Tukul? Kenapa kamu datang kemarin? Ngajak banget. Aja nggak datang. Padahal Mas Tukul nyariin. Iya. Dia nyariin katanya. Tapi biar ada part 2-nya. Part 1 kan bareng Raffi, nanti biar ada part 2-nya di FYP bareng Irfan Hakimnya gitu. Dia nanya, Tapi beneran nyesel banget hari itu. Kemana sih? Sakit. Aku tuh jarang sakit pas hari itu. Aku ke rumah Mas Tukul. bisa jangan istirahat lagi terapi. Tapi langsung wajahnya Mas Tukul tuh ngeliat penonton kan pas duduknya pertama kali. Ayo tepuk tangan. Apalagi pas dikasih ini. Pas ngeliat AA loh, seneng banget Mas Tukul loh. Iya, aku. Karena kan ngeliat kembarannya gitu. Bener. Ayo lihat Nggak tayangannya mungkin gue lagi bilang dong. enggak kan, iya gue bilang bener. Ayo lihat tayangannya lagi dong. Ada. Nih. Walaupun kemarin sudah kita lihat lagi nih. Tapi nggak kurus, nggak gemuk, kayak stabil gitu Iya, loh. Ya kan? iya. Memori kita mengenai Mas Tukul beberapa tahun yang lalu kan udah gitu blast, Iya. hilang, nggak ketemu. Sosok kita masih mirip banget loh. Ya masih sama. Potongan rambutnya. Kok bisa terjaga gitu ya? Karena ada dokter gizinya. Oh, didampingi dokter gizi juga. Iya. Tidak boleh terlalu kurus, tidak boleh Gak terlalu boleh, gemuk. ya betul. Makannya juga dijaga banget gitu. Iya, Takut iya. tensinya naik lagi.
untungnya ayah nggak ada gula dan lain-lain gitu. Oh pada dasarnya memang sehat Iya sebetulnya ya? sehat. Tapi juga bersyukur banget karena kan Mas Tukul kalau nggak punya anak gadis nih kayak Kakak Vita yang ngurusin, terus selektif dalam memilih yang kan kadang Mas Tukul tuh sahabatnya banyak banget, temennya banyak banget, jadi yang mau jenguk juga banyak. Tapi memang Kakak Vita ini tipe yang kayak kalau ayahnya lagi istirahat, sekalipun aku aja mau jenguk, kalau misalnya lagi istirahat itu pasti suka Mbak ayah lagi istirahat dulu gitu. Jadi memang segitunya ngerawat, segitu bener-bener total, makanya perubahannya Mas Tukul tuh dari awal pertama sakit sampai sekarang itu udah jauh lebih baik banget. Karena Vega juga termasuk orang yang diberikan kesempatan untuk bisa melihat secara langsung ya? Iya, dari awal. Dari awal ya. Iya. Dan memang harus ada ketegasan dari keluarga sih. Even itu di rumah sakit juga kadang-kadang kan terus yang maksud orang datang itu mau menjenguk, tapi kadang-kadang justru membuat pasiennya tidak istirahat. Iya betul. Iya. Itu pasti dilema banget ya? Banget. Keluarga pun juga pasti aku batasin gitu. Even itu keluarga? Iya, karena ayahnya juga mut-mutan kan, aku nggak bisa maksain moodnya ayah gitu. Bener, tapi kenapa waktu itu Vega yang salah satu yang diizinin? Karena kan udah temen lama banget dan aku juga kenal sama Mbak Vega. Aku yakin Mbak Vega juga bisa appreciate aku gitu loh. Dan sebenarnya gini, Kakak Vita ini tipe yang gini, waktu Mas Tukul awal sakit itu kan emang aku tahu banget kondisi fisiknya gitu loh. Jadi nggak dibolehin sama Kakak Vita untuk upload posting foto ayah lagi sakit gitu. Aku tahu karena kalau anak perempuan itu tahu ayahnya tuh ganteng, tahu ayahnya yang tadinya fit terus tiba-tiba sakit, kurus, makannya masih dari selang gitu, jadi nggak boleh. Mbak, aku minta izin ya untuk jangan diposting, kata Vita. Oke Vita, jadi aku punya banyak foto bareng Mas Tukul yang saat itu justru handphonenya itu yang megang Mas Tukul. Jadi kalau aku selfie tuh handphone aku tuh Mas Tukul yang pegang. Dia yang selfie, dia yang videoin gitu. Dan ya makanya sekarang mungkin udah boleh, orang udah banyak tahu sekarang karena sekarang kondisinya udah jauh lebih baik. Sekedar flashback sedikit saja. Jadi di hari itu tuh sebetulnya apa yang terjadi? Iya ayah yang kayak seperti aku ceritain kemarin itu ayah tuh bener-bener gak bisa ngapa-ngapain gitu. Mau duduk aja tuh gak bisa gitu. Mau nengok kanan kiri aja tuh gak bisa gitu. Makanya aku gak mau difotoin kondisi ayah tuh lagi kayak gitu. Karena pasti sedih buat ayahnya nanti kalau ayah udah bisa ngelihat berita-berita dia kok video aku atau foto aku yang dulu aku lagi sakit di-upload. Coba kalau itu di posisi aku mau nggak sih digituin gitu. Duh, beruntungnya Mas Tukul mempunyai malaikat penjaga seperti Kak Vita loh, Kak Vita. Dan ya di tengah, kan semua orang pada pengen datang. Iya, semua pasti pengen jenguk. Tapi mungkin juga kita nggak tahu ya, Mas Tukul pasti seneng lah dijenguk, ditengok sama teman-teman, sama sahabatnya. Tapi kan kadang perempuan itu punya sense of rasa yang jauh lebih dibanding laki-laki. Dan itu Vega juga mengerti dan merasakan. Ega juga sama, sesensitif itu. Jadi waktu kita lagi syuting di sini ternyata di backstage juga nggak tahu Ega sadar ada bener-bener ngelihat Vega tuh ada tayangannya. Tanya ini kameramen yang lagi pegang dan semua kameramen Trans 7 tuh tahu banget bahwa Mas Tukul tuh orang yang sangat ceria dan dia nggak suka tuh yang namanya haru biru tangis. Tadi aku lihat dia nangis banget karena tuh lagi nangis banget. Mas Tukul lagi nangis tuh. Mungkin karena seneng, terharu, kembali lagi ke layar kaca. Ega sadar nggak sih sampai Ega juga mau nangis terus kemarin itu berapa kali di sini loh, di belakang panggung, di panggung. Iyalah, soalnya kemarin aku ngelihat Mas Tukul nangis, mungkin senang ketemu ketemu semua nih kameramen, kru-kru yang dari dulu juga kerja bareng sama Mas Tukul gitu, dan ngelihatnya kayak kan tahu sehatnya Mas Tukul gitu loh. Terus sakitnya sekarang ini kayak dia didatengin ke acara ini, diundang, pasti karena dia seneng banget gitu.
Meskipun mungkin ya hanya dia yang tahu ya kondisinya, karena jalan juga kan harus dibantuin. Ya, tapi mudah-mudahan beneran kehadiran kemarin Mas Tukul di situ penyemangat tersendiri ya. Kita memberikan semangat terus sama Mas Tukul. Dan juga ini akan ada hadir lagi orang yang benar-benar mengenal Mas Tukul luar dalam. Ada lagi. Siapa? Jangan kemana-mana, tenang, tetap di FYP for your fun. Kenapa ya Tukul tiba-tiba ngomong saya nitip anak-anak saya, padahal waktu itu lagi booming-boomingnya Empat Mata. Sesaat sebelum datang ke studio ini, tim kami juga sudah mulai menjemput dari semenjak rumah, persiapan dan lain-lainnya. Itu excitednya tuh dari semalamnya tuh gimana? Iya, malamnya udah aku bilang Ayah harus tidur cepet ya gitu. Terus dia yang kayak gitu. Dia senang. Iya, dia senang. Kan sebelum mau berangkat juga nyobain baju kan. Iya. Terus suruh pilih sendiri. Itu baju zaman dulu atau? Iya, itu bajunya Ayah. Maksudnya masih. Oh iya. Hebat ya. Ya longgar dikit sih. Iya, maksudnya kan kadang-kadang bisa bikin baru atau berarti badannya masih mirip dengan zaman dulu. Masih. Soalnya milih sendiri. Masa? Iya, kan disiapin gitu. Ada 3 atau berapa gitu, 4 gitu. Coba ya mau yang mana gitu. Se-excited itu? Milih sendiri. Tapi ya, Mas Tukul itu nih, emang mereka nih berdua nih romantis banget loh, ayah sama anak. Jadi Kakak Vita ini kan dulu sering jalan-jalan. Sampai sepatu, gesper, baju tuh suka yang milihin juga Vita loh buat Mas Tukul. Iya. Dan Mas Tukul juga seneng didandanin sama anaknya. Gitu, jadi kemarin itu makanya mungkin ditanya balik kali ya, pakai apa ya, pakai yang mana gitu. Iya. Karena Mas Tukul kalau sama baju juga ini banget loh. Iya. Perfect banget, iya. Ini kita ada tayangan ketika persiapan sebelum pergi ke Trans 7 ini. Di rumahnya. Ayah udah excited bangun pagi. Anggur yang udah 3 hari. Halo Ayah. Udah siap syuting belum? Hah? Udah mau syuting nggak? Mau nggak? Mau siap berangkat nggak? Udah? Sama Jopan, mana Jopan? Ayo Jopan, ajak Ayah syuting, Ayah udah excited. Cie, ganteng banget sih. Ya ampun. Cium dulu dong, cium dulu dong. Mau cium sama Mari, Ayah? Ayah dorong dong, bantuin dong. Injak. Nah. Coba berdiri. Setelah sekian lama akhirnya pakai jas lagi, pakai kaos kaki, pakai sepatu lagi, dan gagalnya terlihat kembali. Aduh, kenapa gue sedih banget ya? Bahagia, bukan sedih, maaf. Bahagia melihat perubahan yang begitu signifikan. Apalagi Vega melihat sebelum sampai sekarang. Berapa kali ketemu sih Vega sepanjang sakit? Berapa ya? Ya lumayan lah. Selain Vega siapa lagi sih yang diizinin? Banyak sih sebenarnya. Tapi aku datang, waktu pertama datang itu pas kita habis ngisi acara bareng, aku pakai kerudung. Terus Mas Tukul tuh kayak, kenapa sih ini pakai kerudung gitu ya? Akunya tuh dari luar tuh udah nangis, ngeliatin sahabat sakit tuh pasti kan sedih lah ya. Sakitnya juga nggak yang, bukan sakit ringan, sakitnya sakit berat gitu. Jadi aku udah mau nangis, terus
karena ekspresi mukanya lucu jadinya aku ketawa. Mas, ini aku pakai kerudung bukan karena mau nengok Mas Tukul, emang aku habis ada acara, aku bilang gitu. Mukanya bukan protes. Mungkin Mas Tukul ngeledekin gini kali. Wah Gak, mungkin kalau sehat ya nih yang ngomong, Gak ngapain sih Gak sok-sok pakai kerudung mungkin gitu ya. Padahal karena aku habis acara pengajian. Ya bareng aku, ya. Gitu. Ya terus ya udah, waktu tengokin kayak lebih banyak nunduk, kayak mungkin mau cerita, ya Gak mungkin gini nih aku sekarang nih gitu. Kalau bisa berkata-kata. Oke, dan tadi ada di tayangan ada sosok yang mendampingi juga Om Ari ya? Iya. Itu asisten yang sudah cukup lama banget. Udah lama banget. Kita panggilin sama ayah. dia, beliau hadir di sini di tengah. Oke, ya ini dia. Om Ari. Mari. Kok nggak salam, sering ketemu Ya udah ya. sering tadi. Silakan Om. Jadi ada Om Ari ini satu-satunya yang berani mukul sama Mas Tukulnya bercanda. Kayak tadi syaratnya. Iya. Bercanda. Sebelumnya dulu berani nggak kayak gitu? Takut kan? Tapi Om Ari itu sebetulnya ada hubungan saudara nggak? Enggak. Bekerja sama Mas Iko sudah berapa lama? Saya 2005 ya itu mulai empat mata itu. Wow, dari semenjak itu. Iya 2005. Tapi kan untuk kemarin pas sakit juga mendampingi. Iya. Sekarang kan sudah berangsur pulih. Iya. Tadi kayaknya saking happy-nya gemes sampai gitu ya. Gemes sampai gitu. tiap hari gemes saya orang. Emang iya? Maaf Om Ari, aku kan kemarin ngelihat ada asisten yang dua itu. Kalau Om Ari sebagai apa ya tugasnya? Tugas utamanya. Ya setelah 2005 itu gabung sama Mas Tukul ya udah di sini aja lah. Jagain rumah saya sama tinggal sama saya gitu. Udah dianggap saudara. Iya, Mas Tukul daripada tuh selalu bilang yang ngedeketin Mas Tukul itu bahkan udah lebih jadi lebih dari saudara. Karena gitulah. Mas Tukul percaya kalau orang ini bisa satu circle nempel terus tuh udah berarti kita cocok, berarti kita chemistry gitu. Iya. ya kurang lebih gitu kan. Kalau makan aja Mas Tukul tuh tipenya kalau makan nasi kotak ya, nasinya dia potong separoh, dia makan, separohnya itu harus salah satu di antara geng-gengnya itu. Kita dibagiin ya. Bahkan mungkin nggak malu-malu kalau di sini udah jatah nasi bungkus, sisa ya bawa pulang buat makan rame-rame juga di posko. Dan Mas Tukul makannya paling telurnya doang. Iya. Oke, maaf ya Mas Ria. Kalau anaknya sih di kondisi apapun pasti dekat dengan orang tuanya lah, dengan Mas Tukul kali ini. Kalau Mas Ria itu kan hubungannya itu selain pertemanan, sahabat, tapi kan juga ada hubungan profesional. Ya, kan sekarang beberapa tahun tidak produktif istilahnya, tapi tetap bertahan. Saya tuh kadang-kadang juga sampai bingung sama istri saya bilang, kenapa ya Tukul tiba-tiba ngomong, saya nitip anak-anak saya. Padahal waktu itu lagi booming-boomingnya empat mata. Almarhum Ibu Susiana masih ada. Kok bilang begitu? Apa yang terucap? Besok kamu nitip anak-anak saya. Loh, terus saya bilang, ya udah yang penting kita berbuat baik aja. Pasti anakmu kalau nggak dijaga saya, dijaga orang lain. Amanah itu yang dipegang. Iya, makanya saya tuh. Keputusan kesepakatan yang tadi Kak Vita cerita tentang membatasi orang yang menjenguk, kapan boleh keluar, kapan tidak, itu ikut dilibatkan juga di sini. Iya, biasanya aku nanya Om Ari, ini siapa ya Om? Iya. Gitu. Ini kenal nggak? Ayah kenal nggak? Sering ketemu nggak? Gitu. Orangnya bisa diajak konfirmasi nggak? Gitu. Iya bisa baik, dia baik, sering ketemu ayah gitu. Iya. Kayak gitu sih. Dan selalu support, mau whatever decision I make, pasti selalu disupport sama Om Ari gitu. Nah Mas Ari, ada nggak kejadian-kejadian yang Zofan sama Vita nggak tahu gitu? Pasti banyak. Ya banyak. Coba salah satunya. Ya makanya ini. Pernah dibeliin mobil diam-diam kali ya? Atau dibeliin rumah diam-diam? Belum. Yang jelas suka ngerjain orang bener anaknya. Suka ngerjain orang. Jadi usil gitu. Timnya juga dikerjain? Iya. Amri juga pernah dikerjain? Kalau saya sih malah dia yang kalau sama saya nggak begitu berani. Atau dalam dilibatkan dan ngejalin orang? Ini temen lama enggak. Yang baru-baru aku kadang-kadang jangan kok, kasihan tuh anak orang. Karena kalau cowok-cowok tuh dulu gengnya tuh ngumpulnya di depan kamar mandi. Jadi kalau misalnya mereka suka, ayo gak sini nongkrong, enggak masa ngapain sih gitu. Karena gengnya tuh nongkrongnya di depan kamar mandi, ada dulu di studio. Terus kalau misalnya aku suka ini,
ngapain sih cowok-cowok di sini pada mau ngintipin cewek-cewek ya? Karena sebenarnya Mas Tukul tuh punya circle yang break juga tuh bercanda-bercanda. Mereka tuh kayak punya materi sendiri. Geng-gengnya itu orang-orangnya Mas Tukul udah kumpul di situ. Iya, itu penting buat brainstorming, buat refresh lawakan. Karena di tanpa kamera pun tetap bercanda gitu ya. Iya. Dan temennya itu emang banyak. Nah, kemarin kan sempat katanya teman-teman Mas Tukul diperlihatkan satu demi satu. Betul. Tapi ada Satu foto yang membuat Mas Tukul menangis ya. Nangis langsung kaget. Aduh. Kita lihat tuh tayangannya kemarin nih. Ini Siapa itu Ayah? Oh iya lah. Pak Agung Gumelar. Kan inget mungkin Sri Mulat kan sama bapaknya. Oh iya, jadi ada kenangan apa Sri Mulat sama Pak Agung Gumelar? Iya kan Ayah kan dulu pengen jadi artis, mungkin Pak Agung sangat bermakna buat Ayah, buat ngajak-ngajakin Ayah syuting dan lain-lain. Pak Agung Gumelar itu salah satu yang sangat berjasa buat Mas Tukul. Iya gitu. Yang Om Ari tahu, sosok Om Agung itu segitu besar maknanya dan jasanya untuk Mas Tukul. Kalau Mas Tukul benar pernah cerita gini, aku tuh kalau dikasih job angkatan tuh nggak ngehargain gitu, berapa aja diterima. Oh jadi kalau dikasih dari angkatan? Iya. Di TNI? Makanya Pak Agung kan termasuk dari angkatan TNI. Iya, Angkatan iya. Darat. Terus oh ya udah, makanya saya sering ngajak Pak Tarsan gitu aja. Nggak, jadi maksudnya Mas Tukul tuh tipe yang gini, kalau yang ngundang rekanan teman-teman sahabatnya Pak Agung itu Mas Tukul tuh diajak itu nggak pernah nyebut angka. Jadi berapapun itu pure karena mau nolong, karena menganggap oh ini dari sahabatnya beliau, dari Pak Agung gitu. Betul. Iya? Iya. Jadi Ayah jadi banyak jobnya gitu. Banyak job dari angkatan, dari kepolisian, dari angkatan darat. Padahal kan Mas Tukul terkenal tuh artis termahal itu sebenarnya tuh Mas Tukul. Iya. Mas Tukul, tapi pada eranya Mas Tukul tuh udah paling termahal. Tapi dia selalu kalau sama teman-temannya tuh nggak pernah hitung-hitungan. Apalagi kalau kayak acara Agung Gumelar gitu, wah Agung yang minta berapa aja diambil. Nah kalau kita lihat satu artikel ini, bagaimana menurut Mas Ari? Kita lihat artikel ini. Mantinggal, Tukul mantan kernet yang berharta 29M, kini jadi juragan 200 kosan. Alhamdulillah. Amin. Pintu kos-kosannya banyak ya Mas Ari ya? ya. Gak ada jendelanya tuh kos-kosan. Ya ada dong. Ada. Enggak banyak itu, cuman gimmick aja. Waktu itu bilang Aku pernah main ke kosan. bilang sama Arafi kan. Apa? Cuman gimmick aja, nggak sampai 200. Saya yang tahu persis. Tapi aku tahu kos-kosannya itu dekat rumah. Ini rumahnya Mas Tukul, cuman paling naik motor nggak nyampe 5 menit. Jalan kaki juga nyampe, ada kos-kosannya. 169 ya, nggak nyampe 200. Oh iya, ini klarifikasi aja serius bener. Tapi alhamdulillah kos-kosan masih ada sekarang kan? Masih Yang ada, ngurusin siapa alhamdulillah. Fit? Om Ari. Mas Ari? Oh, Om Ari. Sekarang sebutannya Om Ari Arwana. Kenapa Om Ari yang paling dipercaya sama keluarga? Ya karena Om Ari udah dari dulu, dari aku belum lahir sampai aku lahir, dari aku kecil dan selalu bantuin Ayah sampai sekarang. Dan yang tahu tempat-tempatnya, sampai kayak listriknya, airnya dan lain-lain itu Om Ari. Kenal Bisa aja, 89, 90. Justru kenalnya dari tahun 89. Ah tuh, kan ada informasi lagi kan? Jadi berapa tahunkah Om Ari kenal? Cerdas, cermat. Jadi gua aja lahir 87. 35 tahunan. Pantes aja. Jadi nih, semenjak dari dulu pas ketemu jadi kernet, udah kenal? Enggak kan? Pernah cerita dia riwayatnya. Dulu saya Tapi itu belum kenal. kenal di Blok S itu. Dia makanya, lah kamu kesini tujuannya ngapain? Kata, mau jadi pelawak. Nah, dia bawa piagam lomba lawak tingkat kecamatan atau apa di Semarang, dibawa ke Jakarta. Sepolos itu Sampai- bawa piagam dari Semarang. digulung. Dan memang terwujud karena Ya, kerja ya. kerasnya itu ya. Tapi Amari dulu Ya. ketika ketika sakit itu menimpa Mas Tukul, Amari menjadi salah satu orang yang membawa ke rumah sakit juga kah? Kebetulan enggak, gini ceritanya. Tanggal 22 September itu dia jatuh sakit. Sebetulnya tanggal 23 September itu mau ke Jogja sama saya. Saya kebetulan di rumah agak meriang. Lagi sakit, agak meriang. Saya fitin dulu karena besok mau tanggal 23 mau ke Jogja. Mas Tukul malah
sorenya masuk rumah sakit. Siapa yang bawa saat itu? Aku. Vita sama Om Gimon ya, sama Om Didit orang rumah juga. Kak Vita tuh ini banget ya, Wonder Woman banget tau gak sih? Makanya saya kaget. Baru nyamperin, terus aku mintain deh duitnya. Ayo mana duitnya ayah gitu. Langsung. Yang megang juga Mas Ari juga. Ini ada artikelnya nih kita lihat ya. Seperti inilah kondisi terkini Tukul Arwana belum boleh dijenguk, sudah dipindahkan dari ruang ICU. Itu pas saat itu. Waktu Itu juga bukan foto ayah. Bentar. Itu bukan foto ayah? Bukan. Nah, wah itu foto siapa? Bukan A. Bukan, nggak ada. Ya itu. Jadi Bukan. karena kan informasinya ditutup banget foto-foto. Betul. Makanya saking banyak orang mencari Iya, banyak tahu, yang itu, yang asal-asalan aja posting foto orang sedang dirawat. Kesel juga. Itulah hoax. Iya, Wah, betul. sampai rumah sakitnya tuh bilang kayak kita janji ini bukan kita gitu. Saya juga udah cek CCTV dan lain-lain, itu bukan dari rumah sakit ini gitu. Itu bukan bapak. Emang bener bukan ayah karena ayah nggak pakai selang kayak gitu. Ayah pakai cuma oksigen yang kecil itu biasa. Itu mungkin orang mancing supaya dikeluarin foto aslinya. Ya. Pokoknya yang jelas yang terbaik untuk Mas Tukul Arwana, masih banyak cerita, masih banyak cita-cita dari Mas Tukul. Kita kembali tetap di sini di FYP Korea Pagi. Lonely time, so whole time. Ya masih di FYP Korea Pagi spesial Mas Tukul Arwana. Kemarin itu menjadi perbincangan banyak orang, banyak harapan, banyak doa. Mudah-mudahan Mas Tukul Arwana benar-benar bisa eksis kembali mengisi layar kaca kita ya. Tapi ini yang kita tahu kan Vega ini on air, off air, selalu sama Tukul. Berapa tahun Pak? Kerja Kalau bareng? 15 tahun. Kerja bareng kan program itu 12 tahun. Sehabis itu pun masih kalau misalnya rekan partner off air paling sering ya memang sama Mas Tukul. Di angkatan, ya maksudnya di acara biasanya gitu dan ketemu lagi. Jadi kita tetap, ya makanya udah aku tuh kayak Mas Tukul sama Mas Tukul tuh udah pokoknya udah kayak saudara, udah kayak kakak sendiri. Jadi meskipun gak di program bareng tapi off air masih sering ketemu, masih suka main ke rumahnya aku tuh. Jadi hubungan itu tidak hanya hubungan kerja saja, tapi juga sudah jadi persaudaraan ya. Ini cerita on air dan juga off air. Nih kalau off air juga nih ada satu sosok juga yang cukup dekat juga dengan Mas Tukul. Ini dia Om George. Om George. Ini saya cariin Om George kemana aja nih, aduh. Ini selalu kemana-mana. Ya ampun berat banget ini Om George umurnya ada kali 200 tahun. 200 tua banget. Panjang umur tapi nggak 200 tahun juga. Lucu banget, Vega lucu banget. Vega lucu banget. Gue gimana nih, Po? Kenapa? Jangan gitu dong. Istrinya Om George ya? Oh, jangan Om. Sehat Om George. Sehat-sehat. Oh mau dicium. Mau ngapain? Mau ngapain? Dah, Mau ngapain? udah bagian gue. Bukan kalau begitu ntar kulitnya ngikut. Nah, ini nggak apa-apa dah. Gue mau diajak dansa nih. Nah. Dansa. Si Ella. Dia ini memang resep aja. Bentar. Acara Tukul kan? Acara Tukul kan? Betul. Iya. Kenapa sih, Bang? Ayo Om George, dulu Om George. Kenapa? Kalau Alpa hampir aja diambil sari-sarinya. Tapi Om George ini setiap acaranya Mas Tukul selalu duduk, selalu hadir, selalu ada. Nah, itu dia. Semangatin penonton dan dia udah hafal banget setiap gerakannya Mas Tukul. Kayak satu paket gitu. Iya, Mas Tukul. Ini kita lihat nih, ini cuplikan Ea.
kayak nggak suka ya sama Raffi dibecandain gitu. Kayak gini, Kan, dia apaan tuh sih ini, itu terharu. kan punya gue, lu Dia kok becandain dia gitu. tuh kemarin tuh sampai nangis, jadi dia Iya. tuh saking berusahanya. Benar terharu. Tapi AA juga Masya Allah, AA tuh Oh, baik banget. bukan berarti Mas Tukul nggak suka. Bukan, dia tuh kemarin itu katanya Vita latihan terus, jadi dia tangan itu latihan terus. Jadi pas di sini tuh dia tuh begitu. Karena kan Mas Tukul memang yang sebelah kirinya sih bisa aktif. Tapi kalau juga kanan enggak. terbatas. Iya. Sebenarnya itu bukan apa-apa. Asik. Saya itu antar Mas Tukul itu 4 kali ke klinik. Ke klinik ya Om ya. Klinik. Pertama saya ketemu dia, waktu saya suruh sama Kapolri. Begitu saya datang ke sana, satpamnya bilang, bos, Pak Jos datang. Ya begini, lihat saya lihat dia. Cucur air mata langsung saya. Saya tidak kuat, saya keluar. Rindu ya Om. Iya pulang. Begitu saya pulang, dapat telepon Om Jos nanti besok antar ke klinik ya. Saya antar ke klinik. 1 saya antar ke klinik, 2 kali saya antar ke klinik, 3 kali saya ke klinik. Apa kan kalau dia tuh diem. Terus malamnya sebelum besok saya mau antar dia ke klinik lagi, saya mohon tunjukkan jalan apa yang benar buat Mas Tukul. Saya punya ide, semua orang tidak tahu. Datang di sana, kebetulan di klinik itu ada elektron. Saya lagunya kesenangannya dia. 3 Little Birds. Saya nyanyi, dia goyang, dia senang gitu. Saya nyanyi lagu Unseen Melody. Masih ke Mas Tukul lagi. Set. Ini segitu Om Jos juga sama Mas Tukul itu segitunya. Udah tahu dia. Begitu saya nyanyi habis, langsung Gimana tuh Om Mas Tukulnya waktu itu? Saat itu gimana? Nyanyiin. terharu. Dia mau nyanyi nggak Respon. bisa. Respon tapi dia ngerespon. Mas Tukul Akhirnya tuh saya anti banget nangis loh. Om Jos sama Mas Tukul bedanya usianya berapa tahun, Om Jos? Dia 63, Mas Tukul? saya 82. Hah? Om Jos 82 tahun? 82. 82. Kayak 81. Sama aja. Beda dikit, sama aja. Tapi ini ada videonya bener-bener aku setiap kali ngelihat acaranya Mas Tukul itu kalau di penonton pasti selalu ada Om Jos, bener kan? Ini ada videonya nih, Mas Tukul dan Aneh. Om Jos kan juga salah satu kolega di off air dan on air. Mungkin kalau pengen ada ucapan kalau Mas Tukul nonton, pasti Mas Tukul bisa denger ya Gaya? Iya. Bisa denger. Mungkin Mas Tukul lagi nonton apa yang pengen diucapkan oleh Om Jos buat Mas Tukul khususnya dan keluarga. I hope you my boss, Mr. Tukul, so you get healthy. Fast and fast. I hope so. God will bless you. Thank you very much. Terima kasih. Tapi dulu, Bapak sampai sedih loh. Kenapa siapa? Karena kata-katanya. Kenapa? Karena gak ngerti. Gak ngerti apa artinya. Ini 81 tahun santen semua nih. Lu ingat tuh lagi hamil. Ya benar boleh. Kita siapa sih? Lu. Doain ya Om Jos ya, biar sehat terus nih. Biar sehat ya Om. Amin. Bolehkah aku Gak megang? usah, gak boleh. Boleh, boleh. Terima kasih buat Om mau pulang ya. Terima kasih buat Om Jos. Sehat selalu. Untuk Mas Tukul semangat. Buat keluarga Mas Tukul juga semangat.